Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Alam dan teman saya Muhammad Hasan. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai perencanaan pembelajaran bahasa Arab dalam kurikulum Merdeka. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan mulai dari pentingnya kurikulum Merdeka, prinsip-prinsip pembelajaran, komponen perencanaan, hingga implementasinya di dalam kelas. Kurikulum Merdeka sangatlah penting dalam pembelajaran bahasa Arab karena memberikan fleksibilitas kepada guru untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Selain itu, pembelajaran dalam kurikulum Merdeka berpusat pada siswa, sehingga siswa tidak hanya menghafal, tapi benar-benar memahami dan mampu menggunakan bahasa Arab di dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam kurikulum Merdeka juga berbasis capaian pembelajaran. Artinya itu diutamakan adalah hasil atau kompetensi yang dimiliki siswa, bukan hanya penyampaian materi saja. Ada beberapa prinsip dasar dalam pembelajaran bahasa Arab di kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah pembelajaran harus relevan dengan kehidupan siswa, sehingga materi yang diberikan tidak terasa jauh dari keseharian mereka. Kedua, pembelajaran berfokus pada keterampilan berbahasa, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Yang ketiga, yaitu menggunakan pendekatan berbasis tugas atau proyek, sehingga siswa lebih aktif dalam belajar. Dan yang terakhir atau yang keempat, adanya diferensiasi pembelajaran, yaitu penyesuaian dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Selanjutnya yaitu komponen perencanaan. Dalam perencanaan pembelajaran terdapat beberapa komponen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah identitas dan konteks, yaitu informasi tentang kelas, karakteristik siswa, dan lingkungan belajar. Yang kedua adalah capaian pembelajaran atau CP, yang menjadi tujuan utama yang harus dicapai seorang siswa. Ketiga adalah alur tujuan pembelajaran atau ATP, yaitu urutan langkah-langkah pembelajaran. Yang selanjutnya ada yang keempat adalah modul ajar yang berisi kegiatan pembelajaran secara merinci. Dan yang terakhir adalah asesmen serta refleksi untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya yaitu CP atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dalam bahasa Arab mencakup 4 keterampilan utama. Yang pertama adalah keterampilan mendengar, yaitu kemampuan memahami percakapan sederhana. Yang kedua yaitu keterampilan berbicara, seperti memperkenalkan diri atau berkomunikasi sederhana. Yang ketiga yaitu keterampilan membaca, yaitu memahami teks pendek. Dan yang keempat adalah keterampilan menulis, seperti menulis kalimat sederhana. Dengan adanya CP ini, pembelajaran menjadi lebih terarah karena memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Hasan. Oke, baik. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Hasan ingin melanjutkan daripada penjelasan Samsul Alam tadi, yaitu yang selanjutnya ini ada ATP. ATP atau alur tujuan pembelajaran merupakan susunan pembelajaran yang disusun secara bertahap dan yang paling dasar tinggi ke tahap yang lebih kompleks. Misalnya dimulai dari pengenalan huruf hijaiyah, kemudian mengenal kosakata, setelah itu memahami makna, dan akhirnya mampu berkomunikasi sederhana. Jadi dalam setiap tahap guru juga melakukan penilaian untuk mengetahui perkembangan siswa. Selanjutnya itu ada modul ajar. Modul ajar itu merupakan panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, materi, kegiatan, serta penilaian. Modul ajar dalam kurikulum Merdeka juga menekankan aktivitas yang interaktif seperti role play, diskusi, atau proyek kecil, sehingga siswa itu lebih aktif dan tidak hanya menerima materi secara pasif. Terus lanjut itu ada asesmen. Asesmen dalam kurikulum Merdeka terdiri dari 2 jenis, yaitu formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran, seperti melakukan kuis, observasi, atau tanya jawab. Sedangkan yang asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai hasil belajar siswa. Penilaian juga menggunakan rubrik yang jelas, misalnya dari segi kelancarannya, ketepatan, dan juga penggunaan kosakata. Terus yang selanjutnya itu ada membahas teknologi. Dalam pembelajaran bahasa Arab, teknologi itu juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar. Misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran, audio pemutar asli, video, atau kuis interaktif.
Namun demikian, penggunaan teknologi itu harus disesuaikan dengan kondisi dan fasilitas yang tersedia agar tetap efektif. Terus yang terakhir itu ada studi kasus. Sebagai contoh penerapan di kelas dapat digunakan proyek dasar pasar bahasa. Dalam proyek ini, siswa itu melakukan seperti praktik dialog jual beli menggunakan bahasa Arab. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi mereka tuh juga langsung mempraktikkan kemampuan berbicara. Guru kemudian menilai berdasarkan performa siswa menggunakan rubrik yang telah disiapkan. Sebagai kesimpulannya, di akhir, kurikulum Merdeka memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi guru dan dalam merancang pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran menjadi lebih konseptual, berpusat pada siswa, dan menekankan pada kemampuan nyata dalam berbahasa. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan siswa dapat menguasai bahasa Arab secara lebih efektif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Hasan dan Samsul Alam pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.